Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Natasha Bilkisela Rahmadina dengan NIM 2022 Di sini saya akan menjawab soal UAS PAI nomor 1. Soal nomor 1A yaitu apa yang dimaksud dengan masyarakat madani dan jelaskan argumentasimu. Masyarakat madani mengacu pada konsep civil society. Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Masyarakat madani adalah bentuk atau model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW selepas hijrahnya ke Madinah. Masyarakat madani dibangun oleh Nabi sebagai wujud masyarakat menuju tingkat modernitas. Mengutip dari buku Desain Menteri Agama Islam dalam bingkai media bahwa masyarakat madani pada masa Nabi Muhammad SAW telah melahirkan kesadaran baru bagi kaum Ansor dan Muhajirin tentang kesetaraan, pluralisme, toleransi, dan nilai-nilai religiusitas. Kemudian, konsep masyarakat madani merupakan konsep yang bersifat universal dan sehingga menyeluruh. Masyarakat madani itu masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman Allah Quran surat Saba ayat 15 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani 'an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 1B. Soalnya yaitu, salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa tolong-menolong. Jelaskan maksudnya disertai dalil sebagai makhluk. Dalilnya, sebagai makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling tolong-menolong satu sama lain, karena kita tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Dan juga pada dasarnya, tolong-menolong itu merupakan hak dan kewajiban dari manusia satu ke manusia lain. Sikap saling peduli dan tolong-menolong menjadi salah satu ciri khas dalam budaya Islam, sehingga termasuk sebagai karakteristik masyarakat madani karena merupakan salah satu yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Selain itu, tolong-menolong membuat hidup tentram dan juga merasa damai selama dalam hal kebaikan. Sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam hal keburukan dan pelanggaran. Terima kasih. Perkenalkan, saya Aisyah Dewi Arafi dengan NIM akhir 019 akan menjawab soal UAS PAI nomor 2, yang pertama 2A, yaitu apa fungsi agama dan kebudayaan dalam kehidupan manusia, jelaskan.
Ada banyak perspektif mengenai apa pentingnya agama dalam kebudayaan. Pada dasarnya, agama merupakan pedoman hidup yang turun dari Tuhan, dan kebudayaan merupakan pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai kebiasaan yang menjadi pengalaman tingkah laku yang menetap. Dari sini dapat diketahui bahwa agama dan kebudayaan memiliki peran yang sangat penting. Dalam konteks kehadiran kebudayaan sebagai hasil dari dorongan sebuah nilai-nilai, inilah agama menempatkan dirinya. Dalam hal ini, agama memiliki fungsi-fungsi yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Fungsi-fungsi tersebut yaitu: yang pertama, agama mendirikan kedamaian mental. Kedua, agama menanamkan kebajikan-kebajikan sosial. Yang ketiga, agama meningkatkan solidaritas sosial. Yang keempat, agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Yang kelima, agama meningkatkan kesejahteraan. Agama memberikan rekreasi kepada manusia. Agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri, dan agama juga mempunyai pengaruh kepada ekonomi serta sistem politik. Kemudian saya akan menjawab nomor 2B yang soalnya, sebagai seorang muslim, bagaimana sikap terbaik terhadap budaya lokal? Ada beberapa keadaan yang menunjukkan bahwa Islam menginternalisasi budaya lokal sekaligus menolaknya sebagai bentuk penyesuaian sekaligus mempertahankan tradisi-tradisi yang baik. Pertama, menerima dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam dan bermanfaat pada kehidupan umat manusia. Kedua, menolak tradisi dan unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti kebiasaan-kebiasaan buruk minum khamr. Interaksi antara agama dan kebudayaan itu dapat terjadi dengan: pertama, agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya. Nilainya adalah agama, tetapi simbolnya adalah kebudayaan. Contohnya adalah bagaimana sholat mempengaruhi bangunan kehidupannya. Kedua, kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama. Dalam hal ini, kebudayaan Indonesia mempengaruhi Islam dengan pesantren dan kiai yang berasal dari pondok pesantren. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Natasha Bilkisela Rahmadina dengan NIM akhir 062. Di sini saya akan menjawab soal UAS PAI nomor 3A, yaitu dalil surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Saya Aisyah Dewi Arafi dengan NIM akhir 19 akan melanjutkan membacakan terjemahan dari surah Al-Imran ayat 199. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Perkenalkan, nama saya Din Fardia Fatika Syarif dengan NIM akhir 2022-1880099. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester PAI nomor 3A. Baca Quran surah Al-Imran ayat 199, kemudian terjemahkan dan berikan komentar secukupnya terkait dengan surah. Menurut bahasa, surah memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan secara istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi surah. Di antara mereka adalah Ar-Rabil Al-Asafani yang mendefinisikannya surah sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta surah. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat, di mana peserta surah saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Sedangkan definisi surah yang diberikan pakar fikih kontemporer diantaranya adalah
Proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran dari berbagai definisi yang disampaikan di atas. Kita dapat mendefinisikan syura sebagai proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan yang diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan diharapkan dapat realisasikan. Saya Raihan Lazwardi dengan NIM 2022-1880044 akan menjawab UAS AIKA PAI nomor 3B. Jelaskan kontribusi politik umat Islam bagi NKRI. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh yang besar. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan hingga saat ini, pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Saya Raihan Lazwardi dengan NIM 2022-1880044 akan menjawab soal UAS PAI nomor 4A dan nomor 4B. Yang pertama, baca surat Al-Alaq ayat 1-5 secara tartil beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua, buatlah narasi contoh kasus ayat Al-Quran yang berkaitan dengan integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia dan seorang muslim diwajibkan untuk mencari ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Oleh karena itu, iman, ilmu, dan amal adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perkenalkan, nama saya Dian Fardi Fatika Syarif dengan NIM 2022-1880099. Nah, di sini saya akan menjawab ujian akhir semester PAI nomor 5A. Jelaskan pandangan Islam tentang amanah dan kejujuran disertai dalil ayat Al-Quran. Jujur ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surat Taubah ayat 119. Kemudian ada amanah. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'um, artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat atau yang dipikulnya dan janjinya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 8. Kemudian nomor 5B, ada pepatah yang mengatakan bahwa tanamlah kejujuran, pasti engkau akan menuai kepercayaan. Jelaskan maksud dari ungkapan tersebut. Maksudnya yaitu, jika seseorang menanam kebaikan, maka ia akan menuai kebaikan pula. Dan jika seseorang menanam kejelekan, maka ia akan menuai hasil yang jelek pula. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.